Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita mengawali ibadah dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini Engkau telah menuntun kami dari rumah hingga ke tempat ini dengan selamat, dan kami akan mengawali ibadah kami ini Bapa. Kiranya Engkau tuntun dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Bapa. Kiranya Engkau sertai, kiranya hanya dalam naungan-Mu Bapa untuk ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan sebab nama-Mu kudus. Bapak Ibu, kami persilakan berdiri. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak
Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 21 yang berbunyi demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah
Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ingatlah perkataan Mazmur, aku mau berpegang Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa menyerahkan saat ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami supaya kami boleh menerimanya dengan sukacita dan damai sejahtera firman Tuhan yang disampaikan. Hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Tuhan berkati, Roh Kudus-Mu bekerja atasnya supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak dicuri oleh kuasa-kuasa kegelapan, tapi firman-Mu itu boleh tertancap, tertanam dalam di setiap lubuk hati kami, dan kami boleh menjadi saksi-saksi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing dari Nehemia pasalnya yang keempat. Nehemia pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Pembacaan ini memang agak panjang, tapi kita akan baca bersama-sama. Nehemia pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapan-Mu, karena mereka menyakiti hati-Mu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangatlah marah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu.
Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju sirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di satu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang selalu mencari titah-titah Tuhan dan menyaksikan titah-titah itu dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan September ini oleh Sinode GKMI adalah dicanangkan sebagai bulan perdamaian. Kalau dulu itu adalah bulan penata layanan, tetapi sudah sejak hampir 10 tahun ini, ya, setiap bulan September dicanangkan sebagai bulan perdamaian, sehingga khotbah-khotbah diarahkan kepada arah-arah yang mengarah kepada bagaimana kita mengumpuli tentang perdamaian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada minggu ketiga yang disediakan atau disiapkan oleh Sinode itu adalah tak berkisar walau sejari. Saya jadi agak apa ya artinya ya tak berkisar walau sejari. Kemudian saya memang sempat bertanya kepada teman-teman yang lain sesama hamba-hamba Tuhan di PGEW 4, mbok saya ini diberi pencerahan sih, saya bilang begitu dalam WA saya. Kemudian ada yang menanggapi, artinya tak berkisar itu tak berpaling Pak, atau tetap kuat cukup fokus. Oh begitu, terima kasih, saya bilang begitu. Sehingga tema ini kemudian sedikit saya ubah. Saya tulis di sini tak berpaling walau sejari. Tak berpaling walau sejari. Kitab Nehemia adalah kitab yang mengajarkan kepada kita tentang keteguhan hati orang percaya. Nehemia boleh berbesar hati sebab pembangunan kembali tembok Yerusalem dalam rangka pemulihan atau pembaharuan umat Allah mulai berlangsung dengan dukungan penuh dari saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Umat Allah bergotong royong membangun. Bagi Nehemia hal ini semakin meneguhkan panggilan ilahi atas dirinya dalam mengerjakan visi Allah bagi umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita akan berbicara tentang tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh saudara-saudara atau orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan yang dipimpin oleh Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu. Tantangan dan ancaman. Sebagaimana lazimnya sebuah perjuangan, Nehemia tidak dapat mengharapkan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan lancar, mulus, ya,
serba cerah menggembirakan. Tantangan pasti ada, perlawanan niscaya datang. Nehemia tahu bahwa kaum bangsawan Tekoa enggan menyingsingkan lengan baju untuk turut bekerja bersama-sama dengan umat untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, hal itu tidak begitu merisaukan Nehemia, tetapi tantangan dari pihak luar seakan tinggal menunggu waktu untuk merintangi pekerjaannya. Sanbalat, gubernur Samaria, dan para sekutunya sudah sejak semula menanggapi kehadiran Nehemia di Yudea dengan rasa tidak suka. Apa alasannya? Kok Sanbalat tidak suka? Alasannya bahwa kehadiran Nehemia sebagai utusan resmi Sang Maharaja Artasasta, itu Raja Persia, bisa menjadi ancaman bagi status dan kekuasaan ekonominya di Palestina. Ya, selama ini orang Yahudi dianggap lemah oleh Sanbalat. Kita lihat ayat yang kedua. Katakan, dan di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, ya, dia berkata, apa gerangan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Tetapi ada orang yang mengusahakan kesejahteraan untuk merubah nasib mereka. Ini jelas akan berpengaruh kurang baik terhadap kekuasaan Sanbalat yang selama ini bisa dengan leluasa dan dengan semena-mena dia melakukan apa saja ya, di wilayah kekuasaannya. Tidak lanjut dari ketidaksenangan Sanbalat adalah ya, maka bersama dengan para sekutunya yaitu Tobia orang Amon dan Geshem orang Arab itu menebarkan tuduhan jahat kepada Nehemia dan orang-orang Yahudi bahwa mereka bermaksud memberontak kepada raja. Kita bisa lihat dalam Nehemia 2 ayat 19. Maksud dari tuduhan tersebut adalah untuk melemahkan mental orang-orang yang baru saja sepakat untuk membangun kembali peri kehidupan mereka yang baru. Namun Nehemia tidak menggubris hasutan dan tuduhan tersebut. Sebab Nehemia meyakini keperpihakan Allah akan menyertai dia dan saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air untuk segera membangun. Kita lihat dari Nehemia 2 ayat 20. Menyadari bahwa hasutan dan tuduhannya tidak digubris, maka Sanbalat menjadi sangat emosional, berkomentar di depan para sekutunya. Ayat 2 dan 3 dikatakan di sini, ya. Apa gerangan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka tidak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dan timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Nah, temannya Tobia juga kalau bahasa Jawa itu istilahnya itu ngerojongi, ya. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Dari kata-kata yang dilontarkan kita segera tahu orang macam apa Sanbalat tersebut. Sanbalat tidak senang kaum yang lemah ini melindungi diri dengan tembok atau benteng. Dia menghendaki mereka tetap dalam keadaan tak terlindung, sehingga mudah untuk menjadi bulan-bulanan dan kesewenang-wenangan sesamanya yang lebih kuat. Tobia sekutu Sanbalat menimpali komentar emosional konconya laksana seorang penjilat yang licik. Kalau saya ini suka nonton wayang ya, itu seperti Patih Haryo Sengkuni dari kerajaan Hastinapura ya. Ayat yang ketiga dikatakan di sini ya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah ancaman, tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh Nehemia ketika mereka memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem, ya, memimpin orang-orang Yehuda yang pulang dari pembuangan. Yang kedua,
tak berpaling walau sejari, ya, atau fokus. Bagaimana Nehemia ini fokus ya, dalam pekerjaannya, dan juga fokus oleh karena keyakinan imannya akan penyertaan Allahnya itu. Ketika ejekan itu sampai ke telinga Nehemia, maka ia menyikapinya dengan melakukan dua hal. Yang pertama, Nehemia berdoa membawa ejekan yang syarat dengan niat jahat itu ke hadapan Allah. Kita lihat dalam ayat yang keempat dan kelima. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka, menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Yang kedua, Nehemia bersama dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air tetap terus bekerja. Ayat yang ke-6, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Kita melihat sebuah keteladanan hidup di sini dari orang yang menghayati arti dari ora et labora, berdoa dan bekerja itu. Sesungguhnya Nehemia adalah seorang pekerja yang tangguh, yang benar-benar bersandar kepada Allah yang ia percayai. Ia sangat mengandalkan Allah dengan komitmennya yang total dalam perjuangannya. Seperti pernah dikatakan oleh seorang yang bijak, mengatakan demikian, berdoa tanpa bekerja adalah mengemis. Bekerja tanpa berdoa adalah membudak. Jadi, berdoa tanpa bekerja adalah mengemis. Bekerja tanpa berdoa adalah membudak. Dalam iman yang alkitabiah tidak ada polarisasi, apalagi pemisahan antara berdoa dan bekerja. Jadi berdoa tetapi juga bekerja. Mengenai doa Nehemia, kita dapat memahami kerasnya nada doa tersebut sebagai reaksi seseorang yang hatinya sedemikian berpaut pada rencana Tuhan bagi umatnya, sehingga tidak rela bila ada pihak yang merendahkan, apalagi merintangi pelaksanaan rencana tersebut. Nehemia tidak punya masalah pribadi dengan Sanbalat dan Tobia CS, dengan konco-konconya itu. Dalam pandangan Nehemia, pada waktu itu hanya ada dua pihak, yaitu orang-orang yang mendukung maksud Allah bagi umatnya dan yang menentangnya. Pembangunan terus berlangsung, kemajuannya nyata, celah-celah telah ditutup. Hal ini membuat Sanbalat dan Tobia serta sekutunya bertambah marah. Mereka melancarkan intimidasi, kekerasan, bahkan terorisme. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ayat 8 kita dapat melihat mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Sanbalat CS tentu tahu akan sangat konyol untuk melakukan serangan secara terbuka. Oleh karena itu, penyusupan dan teror adalah jalan keluarnya. Kita melihat ayat yang ke-11. Bila kita setia melaksanakan pekerjaan Tuhan, bukan tidak mungkin kita akan menghadapi ejekan dan cemooh, bahkan tindak kekerasan dan teror. Menyikapi informasi tentang penyusupan dan teror, Nehemia mengajak umat untuk terus berdoa, memohon perlindungan Allah. Sesungguhnya di dalam doalah kita menginsafi sedalam-dalamnya. Betapapun kuatnya kita, sesungguhnya kita bergantung pada kemurahan Allah. Nehemia mengerahkan umat pula untuk mengadakan penjagaan siang malam, mengantisipasi datangnya serangan lawan
yang sewaktu-waktu dan tidak disangka-sangka datangnya. Ada seorang penafsir yang mengatakan demikian, kepercayaan kepada Tuhan tidaklah bertentangan dengan tindakan pencegahan yang sehat. Karena percaya kepada Tuhan, maka justru itu mereka harus waspada terhadap berbagai hal yang jahat. Desas-desus busuk yang bermaksud melemahkan semangat juang umat Allah mempengaruhi pekerjaan pembangunan. Ayat 10, apalagi ditambah dengan keharusan bertaruh nyawa menghadapi teror lawan. Namun Nehemia berusaha mengobarkan kembali semangat saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air dengan mengingatkan bahwa tanggung jawab atas umat dan Yerusalem sesungguhnya berkaitan langsung dengan kehormatan dan keselamatan keluarga mereka masing-masing. Dalam pidatonya, Nehemia berpidato, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ayat yang ke-14. Kesiapsiagaan Nehemia dan umat Allah menghadapi serangan lawan membuat Sanbalat CS mengurungkan niatnya menyerang Yerusalem. Dalam terang iman, Nehemia tahu bahwa itu adalah pekerjaan Allah. Ayat yang ke-15. Allah lah yang menggagalkan rencana mereka. Dengan tetap waspada, pembangunan dilanjutkan. Sebagian berjaga-jaga, sebagian terus bekerja, dan para pemimpin berdiri di belakang mereka. Ayat 16. Bahkan yang bekerja pun harus menyandang senjata. Ayat 17-18. Orang-orang Yahudi yang berdomisili di luar Yerusalem diminta bermalam di kota untuk menambah jumlah personil keamanannya. Sementara peniup sangkakala tanda keadaan darurat dan siap perang selalu siaga di samping Nehemia. Nehemia sendiri pun ikut menanggung kesusahan mereka. Sampai-sampai mengganti pakaian pun dia tidak sempat. Ayat 23. Nehemia bukan hanya pandai memerintah dan mengatur, tapi ia juga ikut menjalani perjuangan itu dengan penuh resiko penumpahan darah sekalipun. Bukan hanya menangis di bilik doa. Sesungguhnya pemimpin macam inilah yang kita butuhkan, baik dalam pelayanan gerejawi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin yang sepi ing pamrih rame ing gawe, solider, setia kawan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, meyakini bahwa jer basuki mawa beo, rela membayar harga dan bukannya membebankan harga pengorbanan hanya kepada orang lain semata, dan dia tidak ikut menanggungnya. Nehemia juga harus terus mengorbankan semangat para tokoh masyarakat supaya mereka terus mendampingi dan memotivasi rakyat dalam perjuangan yang bersejarah itu. Kata Nehemia kepada mereka, Allah kita akan berperang bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian teguh, kukuh kepercayaan Nehemia kepada Allah dalam memimpin bangsanya untuk membangun tembok Yerusalem. Karena teguh kukuh kepercayaan mereka kepada Allah, oleh karena Allah di pihak mereka. Nah, bagi kita sekalian, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, teguh kukuhkah keyakinan kita kepada Allah? Ingat bahwa Allah ada di pihak kita. Tetap berkobarkah semangat juang kita bagi pekerjaan Allah, meskipun ribuan tantangan dan rintangan menanti kita. Ingat bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tekun setiakah kita berjuang melakukan kehendak Tuhan? Ingat bahwa Tuhan di pihak kita. Tetap bersatu padukah kita dalam perjuangan
menjadi sahabat bagi dunia. Sebagaimana visi gereja kita, GKMI Keling ini, menjadi sahabat bagi dunia. Ingat bahwa Tuhan di pihak kita. Meski ancaman datang bertubi-tubi, kita tak berpaling walau sehari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami menyadari keberadaan kami masing-masing. Kami ingin mencontoh meneladani kehidupan Nehemia yang begitu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga hatinya teguh di hadapan Tuhan. Karena dia orang yang takut akan Tuhan dan meyakini akan keperpihakan Allah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk mempunyai iman seperti Nehemia yang teguh di dalam pendirian sebagai orang percaya. Walaupun menghadapi berbagai macam tantangan, ejekan, cemoohan, tetapi terus maju dan tetap berfokus, tak berpaling walau sejari. Dan mereka membawa semua persoalannya kepada Tuhan ketika menghadapi persoalan. Dan terus membangun. Kami juga ingin Tuhan, hidup iman percaya kami seperti Nehemia. Oleh sebab itu beri kami keteguhan hati untuk tetap berpegang teguh akan firman Tuhan. Dan kami boleh mengimani segala sesuatu yang kami imani di dalam Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Menjadi teladan bagi orang-orang lain sebagaimana visi dari gereja kami menjadi sahabat bagi dunia. Maka ajarkan kami untuk peduli terhadap lingkungan sekitar kami yang memerlukan kehadiran kami di tengah-tengah mereka. Yang juga keteladanan hidup kami memancarkan kasih Kristus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah. Dasar firman Tuhan untuk persembahan ini akan dibacakan. Nar persembahan pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di atas kerajaan surga, Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu buat kami anak-Mu Tuhan. Teruntuk pagi hari ini Engkau memberkati kami, curahan Roh Kudus-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga pagi hari ini kami dapat mempersembahkan berkat dari Engkau Tuhan. Semoga dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, dan Engkau berkati Tuhan, ajarlah kami agar kami dapat mempersembahkan hati kami yang tulus kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Tuhan, atas
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan memuji iman Injil. Iman Injil yang murni akan hidup dan panjang diberi sana yang susah dihiburkan dan Bapa orang kasih kita. Dari kami layani, kejam dengan piatu, iman Injil yang murni. Bukakan terus beban, layani dengan lembut, mencoba terus menjawab segalanya. Iman Injil yang murni akan hidup dan diberi sana yang susah dihiburkan yang Bapa Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai jemaat Kristen yang meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang sungguh-sungguh mengikutinya setiap hari dalam kehidupannya. Dan sebagai bagian dari gereja yang
marilah bersama gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kami, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Iman Injili tidak akan pernah tidur, maka berikanlah bantuan bagi sesamamu. Ya, demi Kristus dan sesama. Pancarkanlah cahaya Tuhan dalam kegelapan. Ya, demi Kristus dan sesama. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Silakan duduk, kebaktian selesai, puji nama Tuhan, haleluya, selamat pagi, Tuhan memberkati.